Setelah proses penyerapan Doki murni selesai, Xiaoyan lantas membuka matanya secara perlahan dan menyebabkan gelombang energi yang cukup kuat. Xiaoyan yang menunggu di tepi kolam pun seketika dipenuhi kebahagiaan begitu melihat Xiaoyan berhasil memurnikan sebagian kecil racun Doki yang menyerang tubuhnya itu. Aura yang terpancar dari tatapan mata Xiaoyan menunjukkan bahwa saat ini dia telah menerobos ke ranah Do Huang bintang 2 puncak. Peningkatan semacam ini jelas memberikan keuntungan besar bagi Xiaoyan, mengingat pada umumnya seseorang di ranah Do Huang membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun untuk bisa naik ke level selanjutnya. Xiaoyan yang mengetahui hal itu pun seketika menunjukkan senyum manis di wajahnya sembari berkata, "Jika di masa depan kau bisa memurnikan seluruh racun Doki yang masih tersisa di dalam tubuhmu itu, aku yakin kekuatanmu pasti akan melambung tinggi." Mendengar perkataan itu, Xiaoyan lalu bergumam di dalam hati, tampaknya jika dia benar-benar berhasil menyempurnakan racun tersebut sepenuhnya, maka menerobos ke puncak Do Huang dalam waktu singkat bukanlah hal yang mustahil. Pikiran ini sontak membuat Xiaoyan merasa sangat berterima kasih kepada si Bian karena telah memasukkan racun Doki itu ke dalam tubuhnya. Meski pada awalnya hal ini tampak seperti masalah besar, namun sekarang semua itu justru menjadi berkah tersendiri bagi Xiaoyan. Sesaat kemudian, Xiaoyan baru menyadari bahwa di sekitar titik hitam tempat masuknya racun Doki terdapat sebuah segel yang dipasang oleh Xiaoyan sebelumnya. Di situ, Xiaoyan menjelaskan bahwa segel tersebut merupakan sebuah metode penyegelan yang dia temukan di dalam buku racun 7 warna saat masih berada di kota Kingsan kala itu. Setelah dikombinasikan dengan api surgawi milik Xiaoyan, kemungkinan besar racun Doki tersebut tidak akan meletus dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Dengan kata lain, Xiaoyan harus bisa menemukan seorang elit Douzun dalam jangka waktu ini bagaimanapun caranya. Namun sejauh ini Xiaoyan sama sekali belum pernah mendengar adanya praktisi setingkat Douzun yang menetap di wilayah barat laut benua Doki. Tampaknya Xiaoyan harus menjelajah ke seluruh penjuru benua jika ingin menemukannya. Setelah merenung cukup lama, sebuah nama yang cukup akrab pun terlintas di pikiran Xiaoyan. Dia seketika teringat bahwa sebelumnya Yalou pernah mengatakan, jika Xiaoyan menghadapi sebuah masalah serius, dia bisa mencari teman lamanya yang bernama Feng Zunze. Namun meski sosok ini merupakan seorang elit Douzun sejati, tetapi Xiaoyan sama sekali tak tahu bagaimana cara untuk menemukannya. Jika dia secara terang-terangan mengumumkan hubungannya dengan Yalou, tentu hal ini sama saja dengan menyerahkan diri kepada aula jiwa. Dikarenakan Xiaoyan masih belum menemukan solusi, dia lantas memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini sementara waktu. Tak lama setelah itu, Xiaoyan dan juga dokter peri kecil pun pergi meninggalkan kolam untuk menemui Medusa dan juga Xian yang saat ini sedang menunggu mereka. Medusa yang melihat Xiaoyan telah kembali pun segera menanyakan apakah metode tersebut benar-benar berhasil. Mendengar pertanyaan itu, Xiaoyan lalu sedikit tersenyum sembari mengatakan bahwa kondisinya saat ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Berkat metode yang dimiliki Xiaoyan, kini dia akan terbebas dari ancaman racun Doki tersebut dalam 2 tahun ke depan. Perkataan itu membuat Medusa merasa sedikit lega dan kembali mendapatkan sebuah harapan untuk menyelamatkan Xiaoyan. Namun meski kemajuan ini hampir sepenuhnya terjadi berkat bantuan Xiaoyan, tetapi Medusa sama sekali tak mengakui hal tersebut hingga membuat suasana di antara mereka mulai memanas. Untuk mengantisipasi terjadinya keributan, Xiaoyan dengan cepat menyapu pandangannya ke arah Xiaoyan dan memintanya agar segera membawa mereka semua kembali ke sekte racun. Bagaimanapun mereka semua baru saja melewati pertempuran besar yang sangat melelahkan. Jadi memulihkan kekuatan merupakan hal terpenting yang harus mereka lakukan saat ini. Singkat cerita, mereka semua pun akhirnya sampai di sekte racun dan pergi ke ruangan peristirahatan. Selang beberapa waktu, Xiaoyan kemudian mulai bermeditasi untuk menstabilkan aliran Doki di dalam tubuhnya yang baru saja meningkat. Setelah berlatih kurang lebih selama 1 jam, Xiaoyan pun akhirnya membuka kedua matanya secara perlahan dan kembali memikirkan cara yang harus dia lakukan untuk bisa menemukan Feng Zunze. Di samping itu, sebenarnya Xiaoyan masih memiliki cara lain, yaitu dengan menemukan api surgawi baru. Jika Xiaoyan berhasil memurnikan racun Doki yang ada di dalam tubuhnya dengan kekuatannya sendiri, tentu manfaat yang akan dia dapatkan jelas jauh lebih besar dibandingkan dengan mendapatkan bantuan orang lain. Sesaat setelah itu, Xiaoyan lantas mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah potongan peta yang telah dia simpan sejak lama.
Potongan peta ini tidak lain adalah jejak dari The Purifying Demonic Lotus Flame dan merupakan api surgawi yang berada di peringkat ketiga. Seperti yang kita tahu, sejak awal menjelajah keluar dari kota Wutan, Xiaoyan dan juga Yalao terus mencari informasi terkait peta tersebut. Namun sayang sampai sekarang Xiaoyan masih belum bisa menemukan bagian yang tersisa. Api surgawi sendiri terbagi menjadi 23 peringkat yang tersebar di benua Doki. Jika ada sedikit saja informasi terkait api surgawi yang tersebar, maka berita ini pasti akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Setiap api surgawi yang termasuk ke dalam peringkat tersebut jelas memiliki keunggulan mereka masing-masing. Contohnya api surgawi yang pertama didapatkan Xiaoyan yaitu Green Lotus Flame yang berada di peringkat 19. Dikabarkan api ini mampu membuat gejolak api layaknya sebuah gunung meletus. Selanjutnya ada api surgawi kedua yang dimiliki Xiaoyan yaitu Fallen Heart Flame yang menduduki peringkat 14. Seperti yang kita tahu, api transparan ini memiliki daya hancur yang sangat tinggi bahkan dapat melukai tubuh spiritual sekalipun. Selain itu, Fallen Heart Flame juga dapat menyaring Doki di dalam tubuh seseorang hingga membuat pelatihan mereka menjadi jauh lebih cepat. Sejauh ini, api surgawi terkuat yang pernah Xiaoyan lihat secara langsung adalah Bone Chilling Flame milik Yalao yang berada di peringkat 11. Dari segi destruktif, tentu saja kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dua api surgawi yang dimiliki Xiaoyan. Tampaknya hanya api hijau giok yang terbentuk dari penggabungan dua Heavenly Flame yang dapat bersaing dengan api putih ini. Jika api surgawi di peringkat 11 saja sudah memiliki daya hancur sekuat itu, Xiaoyan sama sekali tak bisa membayangkan betapa ganas dan kuatnya The Purifying Demonic Flame yang berada di peringkat 3 tersebut. Setelah mengingat semua masalah terkait api surgawi, Xiaoyan lantas menghela nafas panjang sembari mengamati potongan peta yang terletak tepat di atas meja. Saat ini Xiaoyan telah berhasil mengumpulkan 3 potongan peta tersebut dan hanya kurang 1 potongan lagi untuk bisa mengembalikannya ke bentuk semula. Jika Xiaoyan bisa memiliki peta ini secara utuh, kemungkinan dia bisa menemukan sedikit informasi yang tersimpan di dalamnya. Xiaoyan lantas terbandung sejenak sembari memikirkan cara yang bisa dia lakukan untuk mencari jejak api surgawi tersebut. Tak lama kemudian Xiaoyan seketika teringat sosok ketua dari Akademi Jianan yang tidak lain adalah Tetua Suqian. Jika dilihat dari posisi Akademi Jianan yang cukup terkenal di wilayah Black Corner, seharusnya orang tua ini mengetahui beberapa informasi terkait api surgawi dan juga praktisi setingkat Douzun. Setelah memikirkan semua itu, Xiaoyan pun memutuskan untuk kembali ke Akademi Jianan secepat mungkin. Bagaimanapun, Xiaoyan telah meninggalkan akademi ini lebih dari 1 tahun lamanya. Medusa yang mendengar rencana Xiaoyan itu pun merasa sangat terkejut dan khawatir jika kedepannya mereka harus berpisah. Sesaat kemudian, Medusa lantas menawarkan diri untuk pergi bersama Xiaoyan demi menjamin keselamatannya. Meski tawaran ini sangat menguntungkan bagi Xiaoyan, tetapi jika Medusa ikut pergi maka tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keamanan suku ular serta aliansian. Oleh karena itu, Xiaoyan pun dengan terpaksa meminta Medusa agar tidak pergi bersamanya. Mendengar perkataan itu, Xiao Yeshen lalu memotong pembicaraan dan menawarkan diri untuk pergi menemani Xiaoyan. Dengan begitu, Medusa tidak perlu lagi merasa khawatir dengan keselamatan Xiaoyan selama berada di wilayah Black Corner. Mendengar ucapan itu, Xiaoyan pun merasa lega dan memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Tentu saja Xian juga akan ikut dalam perjalanan ini mengingat dirinya merupakan salah satu bagian dari Akademi Jianan. Nah, setelah semua rencana itu berhasil diselesaikan, Xiaoyan lantas mengeluarkan botol giok yang dia gunakan untuk menyegel pelindung Ti dan berniat memulai proses interogasi saat itu juga. Tak menunggu lama, Xiaoyan lalu mengeluarkan tubuh spiritual pelindung Ti dari dalam botol giok. Tentu saja Xiaoyan telah membatasi ruang gerak pelindung Ti dengan penghalang yang terbuat dari api surgawi sehingga dia tidak akan bisa melarikan diri. Sesaat kemudian Xiaoyan pun menatap tajam ke arah pelindung Ti sembari berkata, "Kali ini aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan padamu. Selama kau menjawab dengan jujur maka aku berjanji tidak akan membunuhmu." Setelah mengatakan semua itu, Xiaoyan pun mengekang pelindung Ti dan memaksanya agar memberikan informasi terkait aula jiwa. Mendengar perkataan Xiaoyan itu, pelindung Ti seketika terkejut dan terdiam sejenak. Pada umumnya, orang pasti akan menghindar sejauh mungkin agar tidak terlibat dengan aula jiwa.
Namun siapa sangka sosok pemuda yang ada di hadapannya ini justru ingin berurusan dengan fraksi tersebut. Sontak hal ini membuat pelindung Ti tertawa cukup keras sembari mengatakan, "Bocah, sebaiknya kau jangan bertindak arogan hanya karena ada dua elit dozong yang berada di sisimu. Bagi aula jiwa kami, melenyapkan sekelompok sampah seperti kalian hanyalah sebuah masalah sepele." Dikarenakan pelindung Ti masih tidak mau membuka mulut, Xiaoyan lantas mengerahkan api surgawi miliknya dan mulai membakarnya secara perlahan. Setelah merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan, pelindung Ti akhirnya menyerah dan bersedia memberikan semua informasi yang Xiaoyan inginkan. Pelindung Ti lalu mulai menjelaskan struktur yang ada di dalam aula jiwa. Di bagian terendah ada posisi pelindung yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pelindung tingkat manusia, tingkat bumi, dan tingkat surga. Pelindung Ti sendiri hanyalah seorang pelindung tingkat manusia yang merupakan posisi terendah di dalam aula jiwa. Nah, di atas posisi pelindung ini terdapat tetua mulia yang memiliki kedudukan tinggi. Kekuatan mereka ini bisa dikatakan sangatlah besar, bahkan hanya ada segelintir orang yang bisa bersaing dengan mereka di seluruh benua Doki. Xiaoyan pun terdiam sejenak setelah mendengar seberapa kuat aula jiwa tersebut. Dia tak menyangka seorang elit dozong seperti pelindung Ti ternyata hanyalah salah satu anggota aula jiwa yang berada di posisi terendah. Tak lama kemudian Xiaoyan lantas kembali menatap pelindung Ti dan menanyakan apakah dia tahu mengenai sosok pelindung Wu. Mendengar pertanyaan itu, pelindung Ti pun cukup terkejut sembari menjelaskan bahwa sosok itu merupakan seorang pelindung yang berada di kelas bumi. Setelah mengetahui informasi dasar yang ingin dia ketahui, Xiaoyan lantas menanyakan kekuatan yang dimiliki oleh ketua aula jiwa. Pelindung Ti pun hanya tertawa dingin dan berkata bahwa ketua aula jiwa bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan siapapun. Hanya dengan melihat seberapa kuat organisasi yang berada di bawah kendalinya, seharusnya Xiaoyan sudah bisa menebak betapa menakutkannya sosok tersebut. Selain itu, hanya pelindung kelas surga dan para tetua mulia saja yang pernah bertemu dengannya hingga keberadaannya pun sangat sulit untuk ditemukan. Setelah mendapat jawaban itu, Xiaoyan kemudian bertanya di mana markas aula jiwa berada dan apa tujuan mereka mengumpulkan tubuh spiritual. Sebagai seorang pelindung kelas bawah, pelindung Ti sama sekali tak tahu di mana lokasi markas utama aula jiwa dan apa yang akan mereka lakukan dengan tubuh spiritual. Selama ini dia hanya diperintahkan untuk mengumpulkan tubuh spiritual sebanyak mungkin dan menyetorkannya ke aula cabang. Informasi ini membuat Xiaoyan semakin penasaran dan menanyakan seberapa banyak aula cabang yang tersebar di benua Doki. Pelindung Ti menjelaskan bahwa dia hanya memiliki kualifikasi untuk mengetahui satu aula cabang. Dan untuk pelindung kelas bumi seperti pelindung Wu, mereka dapat mengetahui 2 aula cabang yang ada di benua Doki, begitu pula seterusnya. Namun untuk lokasi spesifik terkait aula cabang yang dia ketahui, pelindung Ti sama sekali tak bisa membocorkannya kepada Xiaoyan dikarenakan dampak yang dia terima akan jauh lebih buruk daripada kematian. Xiaoyan yang melihat pelindung Ti masih bersikeras untuk menyimpan rahasia itu pun segera meningkatkan nyala api di sekitar tubuhnya hingga menimbulkan hawa panas yang sangat tinggi. Penyiksaan tiada henti ini membuat pelindung Ti tak punya pilihan lain dan akhirnya memberitahu Xiaoyan bahwa aula cabang yang dia ketahui itu berada di suatu tempat bernama aliran pemakaman yang terletak di Kekaisaran Langit. Kekaisaran ini berada tepat di daerah perbatasan antara dataran tengah dan wilayah barat laut benua Doki. Nah, setelah mengetahui semua itu, Xiaoyan lantas kembali memasukkan tubuh spiritual pelindung Ti ke dalam botol giok miliknya. Meski sebelumnya Xiaoyan mengatakan tidak akan membunuhnya, bukan berarti dia harus melepaskannya begitu saja. Dari perkataan pelindung Ti sebelumnya, tampaknya aula jiwa ini memang pantas menjadi salah satu fraksi yang sangat ditakuti oleh Yalau. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, jelas semua itu bukanlah hal yang perlu diperhitungkan aula jiwa. Oleh karena itu, Xiaoyan memutuskan untuk pergi ke wilayah Black Karna terlebih dahulu dan mencari semua informasi terkait api surgawi demi meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Singkat cerita, hari pun telah berlalu dan kini Xiaoyan beserta yang lainnya sudah berada di pegunungan luar kota Racun Langit dan bersiap untuk memulai perjalanan mereka menuju wilayah Black Karna. Sebelum pergi, Xiaoyan pun menghela nafas berat dan menyerahkan aliansian kepada Medusa. Jika dalam 2 tahun ke depan dia masih belum kembali, Xiaoyan berjanji akan mengirim seseorang untuk menyerahkan pil penyatu jiwa kepada Medusa.
Perkataan ini membuat Medusa merasa sangat tersentuh sembari mengatakan akan lebih baik jika kau sendiri yang mengantarkan pil tersebut. Senyum hangat segera muncul di wajah Xiaoyan. Dia secara perlahan mendekati Medusa dan langsung memeluknya dengan lembut sebagai ucapan perpisahan. Nah, setelah melakukan semua itu, Xiaoyan pun kemudian mengepakkan sayap doki hijau giok di punggungnya dan segera terbang menjauh bersama Xian dan juga dokter peri kecil. Medusa hanya bisa mengantar kepergian mereka itu dengan tatapan penuh harapan. Meski waktu yang dibutuhkan Xiaoyan selama perjalanan ini akan jauh lebih lama dari semua hal yang telah berlalu, tetapi Medusa yakin setelah dia kembali nantinya, Xiaoyan pasti akan menjadi sosok kuat yang mampu menaklukkan seluruh wilayah barat laut benua Doki, sama seperti yang dia lakukan di Kekaisaran Jiama saat ini. Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 73 part 2-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.